Eh, Lanjut, cara menentukan niche yang tepat. Sebelumnya, apa sih niche itu? Niche itu adalah ceruk pasar kalau bahasa Indonesianya. Niche biasanya dicari ketika orang ingin memulai suatu bisnis online. Mungkin uh, mereka sudah punya bisnis atau belum punya bisnis, terus kemudian ingin masuk ke online, mereka harus menentukan niche-nya. Niche itu ceruk pasarnya gitu. Jadi ini berguna buat orang yang masih baru gitu kan, ingin masuk ke dunia internet marketing dan bingung. Kita harus memposisikan diri kita tuh di mana, ingin buka usaha apa gitu. Nah ini guideline saya, guideline versi Rumah Awan. Oke, yang pertama adalah profitable dan mudah. Profitable dan mudah ini dasar banget. Jadi memang harus profitable dan mudah. Artinya pasar itu menguntungkan dan mudah bagi kita. Dan mudah maksudnya mudah bagi kita mungkin belum tentu orang lain mudah gitu. Tapi yang pasti adalah harus profitable dulu dan mudah. Yang kedua, sesuatu yang bisa Anda kuasai. Jadi uh, mungkin bisa dari hobi. Dan poin nomor 2 dan poin nomor 3 ini nyambung ya, yang kuasai dan Anda sukai juga. Mungkin bisa dari hobi atau mungkin uh, bisa dari pengalaman sebelumnya karena Anda mungkin kuliah di jurusan apa gitu kan, sehingga kemudian Anda ingin membuka usaha di situ. Jadi sesuatu yang Anda kuasai, sesuatu yang Anda sukai. Ini penting karena ini bakal menjadi dorongan utama atau penyangga utama ketika nanti usaha sudah berjalan gitu. Ketika Anda menguasai hal tersebut, ketika Anda suka dengan hal tersebut, itu akan membuat bisnis Anda menjadi lebih mudah untuk dijalani. Kalau misalnya Anda nggak suka atau Anda nggak kuasai, maka bisnis tersebut saya jamin nggak bakal berumur panjang karena Anda bakal ngejalanin usaha tersebut dengan perasaan terbebani. Jadi jalanannya tuh nggak enjoy. Tapi kalau misalnya udah profitable, Anda kuasai, Anda juga suka, insya Allah jalannya lancar lah. Tidak, kalaupun ada halangan, Anda akan dengan sukarela, akan dengan perasaan happy mengatasi halangan tersebut gitu. Jadi dan bisnis itu pasti ada up and down-nya gitu. Kalau up-nya pasti semua orang mau, tapi ketika down-nya itu yang menentuin seorang pengusaha itu bakal dia jago atau enggak pengusaha itu ketika dia berada di down-nya, diuji ketika dalam down-nya itu. Dan sesuatu yang Anda kuasai dan Anda sukai itu bakal membantu Anda menanggulangi ketika bisnis berada di dalam posisi down. Oke, yang keempat, sudah ada orang lain yang make money di situ, sudah ada orang lain yang uh, menghasilkan di situ, berhasil di situ. Jadi uh, kita ingin masuk sebuah pasar atau sebuah niche yang orang lain sudah berhasil di situ. Kita tidak perlu menciptakan pasar baru, kecuali jika Anda memang punya dana lebih, punya keahlian lebih, punya waktu lebih gitu kan, Anda bisa create pasar baru gitu kan, Anda bisa mengeducate people untuk tahu bahwa ini sebuah produk yang bagus gitu kan, dan jelasnya itu pasti bakal butuh dana dan waktu yang banyak. Itu silakan saja kalau misalnya Anda ingin seperti itu, ingin membuat blue ocean Anda sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya ingin ingin simple, ingin mudah, masuk aja ke pasar yang sudah eksis, yang sudah ada. Anda tinggal lihat pasarnya gitu kan, terus kemudian cari tahu apakah Anda bisa tambah add value di situ, tambah nilai tambah di situ, yang poin kelima. Kalau misalnya Anda bisa beri nilai tambah di pasar tersebut, ya udah silakan masuk saja gitu. Berarti itu ada bagian pasar atau ada niche yang bisa menjadi penghasilan Anda gitu. Oke, ini adalah 5 poin yang biasanya saya perhatikan ketika ingin masuk ke sebuah pasar. Jadi profitable dan mudah, sesuatu yang bisa saya kuasai, sesuatu yang saya sukai, sudah ada orang lain yang pernah make money di situ, dan
saya bisa kasih nilai tambah di situ. Oke, saya mau tekanin lagi yang nomor 5 ini. Maksudnya nilai tambah adalah sesuatu yang uh, menjadi orang tuh ingin sesuatu nilai unik dalam jualan Anda. Seperti itu. Misal, ketika Anda di online shop, mungkin Anda bisa kasih free ongkir, atau Anda bisa kasih bonus tertentu, Anda bisa kasih nilai tambah lah, nilai tambah apapun itu yang orang tuh menjadi lebih memilih beli di tempat Anda daripada di tempat orang lain. Itu yang dimaksud dengan nilai tambah. Kalau misalnya Anda masuk ke sebuah pasar dan Anda tidak bisa kasih nilai tambah apapun, maka hati-hati saja, mungkin bisnis Anda tidak akan lama. Karena nanti mungkin bisa jadi keesokan harinya akan ada pesaing lain yang bisa memberi nilai tambah, dan pelanggan atau customer-customer Anda bisa jadi akan pindah ke saingan Anda yang baru tersebut, yang para pelanggan lebih suka belanja di situ karena mereka mendapat nilai tambah. Jadi poin 5 ini saya harus tekankan lebih lanjut. Ketika Anda ingin berhasil, harus ada nilai tambah, added value di situ. Dan mungkin added value saat ini di masa depan mungkin akan menjadi nilai yang standar-standar saja gitu. Makanya nilai tambah ini terus dievaluasi, apakah orang masih suka dengan nilai tambah ini atau tidak gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk mencari niche yang kira-kira tepat untuk Anda, harus di list dulu nih. Kalau saya biasanya saya list, saya kira-kira saya pilih hobi-hobi saya, kesukaan saya, yang kira-kira bisa mendatangkan uang, yang kira-kira bisa saya jadikan bisnis. Saya daftar 10 jenis, terus kemudian saya contrengin satu-satu, mana kira-kira yang bisa saya jadiin bisnis yang kira-kira paling menguntungkan, paling awet, tahan lama dalam jangka panjang. Seperti itu. Terus, alasan kenapa pilih niche sewa mobil, jadi kalau misalnya Anda datang ke situs rumahawan.com dan di situ dilihat untuk video tutorial SEO ini, saya milih niche sewa mobil. Kenapa saya pilih sewa mobil? Sebetulnya tidak ada alasan khusus. Ketika saya pilih niche sewa mobil adalah satu, tadi saya nyari yang profitable gitu kan. Terus kemudian karena ini adalah video tutorial SEO, saya melihat dari sudut pandang SEO-nya juga, dia untuk persaingan SEO untuk niche sewa mobil, dia agak persaingannya agak menengah lah, tidak terlalu sulit juga tidak terlalu mudah, cocok atau pas untuk jadi bahan tutorial, untuk jadi studi kasus seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan saya bisa ranking di niche sewa mobil ini, bisa jadi dan bisa jadi bahan pembelajaran buat teman-teman. Oke, balik seperti itu. Jadi alasannya saya milih niche sewa mobil seperti itu. Untuk profitable, saya sekarang belum punya teman atau belum punya kenalan, dan belum juga punya usaha yang terkait dengan sewa mobil. Jadi nanti mungkin ada teman-teman yang punya usaha sewa mobil atau punya kenalan yang memiliki usaha sewa mobil di kota-kota besar gitu kan. Nanti ketika sudah ranking bisa ditawarkan ke saya gitu kan. Mas, ini Mas, saya punya temen nih, atau saya punya usaha sewa mobil, bisa ditaruh di situs Mas yang sudah ranking. Nanti Mas akan saya kasih komisi sekian, itu seperti itu. Nanti bisa kita pikirkan seperti itu. Intinya awal saya pilih niche sewa mobil sih karena memang profitable dan mudah, dan bisa jadi bahan studi kasus untuk tutorial di Rumah Awan seperti itu. Oke, terima kasih. Lanjut ke video selanjutnya.